Sendiri jujur ya, saya suka Blackpink. Bang Tan, Oh, Bang Tan, Bang Utan Boys. Kak. Jadi, hai semuanya, apa kabar nih? Pasti sehat kan? Atau lagi galau nungguin kabar dia yang nggak pernah ngasih kepastian? Hahaha. Oke, langsung aja. Nama saya Sultan Putra Kautsar. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membuat podcast virtual dengan teman saya. Dan sekarang saya sudah terhubung dengan teman saya. Tarat. Hai. Halo. Ini teman saya tuh bisa disapa Tiara ya. Oke, secara lengkapnya mungkin bisa diperkenalkan. Halo, namaku Tiara Puspa Dewangga. Aku Umurnya umur berapa tinggal ya? di Singkawang. Umurku udah berapa ya? 18. Oh. Oke, jadi kan seperti yang udah saya bilang tadi, saya katakan di awal, kami akan membuat podcast. Nah, isi podcast kita tuh apa ya? Ini tentang ketahanan nasional dan bela negara atau wajib militer di Korea Selatan. Oh, di Korea Selatan. Oke, berarti tema kita adalah ketahanan nasional dan bela negara. Oke. Jadi ngomong-ngomong soal Korea nih. Di Korea itu kan ada yang lagi terkenal sekarang tuh K-popers. Ya. Nah, kalau saya sendiri jujur ya, saya suka Blackpink. Suka sama personilnya aja bukan sama lagunya. Karena kan gitu cewek-cewek. Nah, untuk yang boy bandnya, mungkin Tiara sendiri pasti tahu kan boy bandnya siapa aja yang terkenal di sana di Korea Selatan. Iya, aku sendiri sih suka BTS dong. BTS itu apa ya? BTS? Itu apa ya? Kamu gak tau BTS? Singkatannya apa ya? Ya singkatannya BTS. Oh, BTS. Kepanjangannya maksud saya, maaf. Bangtan Boys. Oh, mantan boys ya. Bangtan, Oh, Bang Utan Boys gitu ya. Oke, ya udah baik seperti itu, kita kembali ke topik utama ya. Membahas soal wajib militer nih. Tadi kan boyband di Korea itu apakah mereka semua sudah pernah mengikuti wajib militer atau masih ada yang belum? Dikarenakan apa? Dari sumber-sumber terpercaya nih, ada beberapa, kan banyak nih ya boyband di Korea, bukan cuma BTS, ada juga EXO, NCT apa. Nah, yang udah cukup umur nih, nah itu diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Tapi ada juga yang beberapa personil yang masih terjun di dunia entertainment, jadi dia belum ke militer kayak gitu. Oke, kalau gitu. Nah, siapa aja yang harus ikut wamil, wajib militer dan mulai kapan? Nah, yang ini aku jelasin sedikit. Yang wajib mengikuti wamil ini cuman laki-laki yang tinggal atau berkewarganegaraan di Korea Selatan. Itu yang wajib. Nah, itu dari umur 19, yang cukup umur juga sih. Dari umur 19, nah itu udah dapat surat panggilan untuk mengikuti wajib militer. Nah, wajib militernya itu dimulai dari umur 20. Oh iya. Lalu ketika sudah mendapat panggilan untuk wajib militer, apakah bisa diundur nggak untuk mengikuti wamil itu? Kalau diundur sih bisa, pasti bisa, karena batas usia mengikuti wamil itu sekitar 20 hingga 28 tahun. Jadi ya di antara itu, dari kamu umur 20 bisa diundur sampai umur 28 tahun. Oh, jadi semisal ada yang
berhalangan untuk mengikuti wajib militer, berarti bisa diundur ya, begitu ya? Ya bisa diundur dulu. Oke, bagus. Nah, ini gimana kalau misalnya nih udah dapat surat panggilan, tapi nggak direspon sama kitanya, sama yang bersangkutan itu? Nah kalau misalnya ini kan tiap tahun kan pasti dapat surat panggilannya, dari kamu umur 19-nya udah dapat. Nah udah dari umur 19, 20, 21 hingga umur 28 itu kan masih dapat surat panggilan, tetapi tidak dihiraukan atau tidak dikerjakan. Panggilan itu tuh dibiarin aja lah. Nah itu surat panggilan tersebut akan berubah jadi surat penangkapan, alias kalian menjadi buronan. Seperti itu. Wah, ngeri juga ya kalau misalnya kita lari dari wajib militer itu, kita bisa diburon. Berarti kalau sudah diburon itu, kira-kira solusinya apa ya? Solusi kalau misalnya kalian udah jadi buronan, pertama kalian harus sembunyi. Sembunyinya itu dari siapa? Ya dari aparat-aparat keamanan yang ngejar-ngejar kalian, kayak ya kamu tuh wajib militer, mau ditangkap gitu, kamu tuh udah buronan karena ada surat penangkapannya kan. Nah itu solusi pertama, kamu tuh harus sembunyi, kayak bener-bener jauh dari dunia lah. Nah untuk solusi kedua itu kamu menyerahkan diri. Menyerahkan diri itu kamu dapat denda. Setelah denda kamu akan bebas bersyarat, tetapi tetap wajib mengikuti militer. Jika kalian tertangkap nih sebelum sempat menyerahkan diri, kayak udah kabur terus ketangkep padahal mau menyerahkan diri. Nah itu tuh kan udah ada surat penangkapannya nih, jadi polisi bisa memenjarakan selama kurang lebih 3 tahun. Bisa dipenjara selama kurang lebih 3 tahun. Oh begitu ya. Jadi bagaimana cara menghindari wajib militer bagi warga negara Korea Selatan? Untuk cara menghindari wamil sih ya gak ada sebenarnya. Untuk cara menghindari wamil sih gak ada sebenarnya ya, kayak ya udah namanya wajib kok mau dihindarin lagi. Jadi ya cara satu-satunya ya gak usah jadi warga negara Korea Selatan, pindah ke warga negaraan aja, jadi kan gak diwajibkan sama negara. Murtad dari negara sendiri ya? Boleh juga ya. Ya benar. Nah tadi kan udah sudah prolog ya, atau sudah sedikit menjelaskan bagaimana intermezzo wajib militer itu. Nah sekarang bisa nggak sih jelasin gimana proses dari wajib militer ini? Prosesnya nih dari yang awal nih, dari umur 19. Nah kan mereka ini dapat surat pemanggilan ya kan, surat surat panggilan mengikuti wamil. Nah surat panggilannya itu untuk kita cek medis atau cek kesehatan fisik. Nah itu nanti umur 19 nih kita datang dulu cek medis kan. Setelah cek medis kita dilanjutkan dengan psikotes. Tahu kayaknya psikotes ya? Oh tentu tahu, dari SD sudah. Psikotes itu contohnya kayak tes kebahasaan, terus tes matematika, tes kesehatan jiwa. Nah itu dengan tujuan penjaringannya tuh untuk penyaluran SDM, sumber daya manusia yang tepat, yang sesuai dengan fisik kita. Selain itu, setelah tes psikotes kita akan diberi kartu rekening. Kartu rekening itu dibagikan oleh negara untuk mengirim gaji selama mengikuti wamil. Jadi nanti kita wamil itu kan digaji ya kan. Nanti kita dikasih rekening dari negara untuk gaji kita selama kita pendidikan atau kita wamil. Nah, selesai kita tes psikotes dan dibagiin rekening itu, kita lanjut ke
cek kesehatan yang kedua, yaitu cek kesehatan dalam, organ dalam gitu. Cek darah, tensi, cek penyakit-penyakit dalam. Setelah itu akan dibagi jadi 6 level. Nah, level ini yang akan digunakan untuk penempatan kita nanti selama wamil. Untuk level yang pertama, level 1, 2, 3 akan jadi tentara wajib militer yang pakai seragam-seragam itu loh. Yang jadi aparat. Keren-keren itu ya. Iya dong. Terus level kesehatan yang keempat, kan tadi udah tuh 1, 2, 3. Nah, level kesehatan yang keempat ini mereka akan ditempatkan ke administrasi negara atau perkantoran kayak kantor-kantor sipil. Jadi tugasnya tidak terlalu berat. Nah, level 5 dan 6 ini akan dibebaskan dari wajib militer apapun, alias bebas total. Karena apa? Karena mungkin ya mereka sakit jiwa, contohnya kayak sakit parah, terus memang udah gak bisa lagi ngapa-ngapain. Kalau yang level 4 tuh mungkin karena dia sempat kecelakaan atau ada cacat, tapi dia pintar, jadi level 4 gitu. Ya seperti itu. Wow, menarik ya. Jadi saya ngomong-ngomong soal proses, saya jadi tertarik untuk mengikuti wajib militer di Korea Selatan. Caranya gimana ya biar aku bisa ke sana ya? Beli tiket pesawat dulu. Niat dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, wajib militer itu biasanya berapa lama sih? Wajib militer yang dari sumber yang saya baca dan video yang saya tonton itu, maka setiap peserta kayak misalnya kita Sultan kan dari Pontianak, saya dari Singkawang. Nah itu nanti kan kita ke pusat nih, kumpul di pusat nih, tes psikotes, tes kesehatan. Nah kalau misalnya udah, oh kamu nih level 1, 2, 3, level 2 nih, kamu bakal jadi tentara. Nah itu selama 1 bulan tuh kamu dikembaliin ke kompi masing-masing, kayak dibalikin ke basecampnya masing-masing lah, ke daerah masing-masing. Nah pada umumnya itu masih yang angkatan darat, kayak kita masih biasa lah dibalikin ke bantu-bantu di daerahnya. Nah kalau misalnya udah lewat dari sebulan, maka akan baru dipindahin ke tempat yang sesuai dengan prospek kerjanya, kayak di angkatan darat selama 18 bulan, di angkatan laut selama 20 bulan, angkatan udara selama 22 bulan, dan di administrasi atau perkantoran yang tadi level 4 itu selama 21 bulan. Jadi sekitar 2 tahunan, kurang dari 2 tahun lah gitu. Cukup lama juga ya. Berarti semisal saya ikut wajib militer di Korea Selatan, otomatis kurang lebih hampir 2 tahun. Berarti saya tidak akan bertemu dengan keluarga dong. Nah, ini kalau misalnya wajib militer di sana itu, kita kan kayak misalnya di sini kan ada namanya pesiar. Pesiar itu kayak cuti. Nah, itu tapi tetap pakai baju dinas. Jadi walaupun dia tugas militer 2 tahun kan lama ya. Nah, dia tuh masih boleh pulang menemui keluarga. Masih bisa jalan-jalan, tapi tergantung masa cutinya. Jadi kesannya seperti sekolah kedinasan. Iya benar. Tapi ini wajib. Wajib ya. Oke. Nah, biasanya kan kalau wajib militer itu kita kan seperti menjalankan kewajiban untuk negara kan. Iya. Nah, apakah wajib militer itu digaji, dan kalau digaji berapa gaji wajib militer itu? Nah, tadi kan aku ada ceritain yang kita dapat rekening itu. Ya. Nah, itu kan untuk nanti kita itu untuk
negara, untuk gaji dari negara ngirim ke kita. Jadi pakai rekening itu, enggak pakai rekening masing-masing. Jadi memang khusus rekening khusus untuk gaji dari wajib militer. Nah, berapa gajinya? Itu sekitar 300 hingga 400 ribu won. Kalau dirupiahin 3,8 sampai 5 juta rupiah. Nah, padahal gaji rata-rata di Korea Selatan itu sekitar 2 sampai 3 juta won. Jadi kebayang dong gaji orang-orang lain 2 sampai 3 juta won. Nah, pas kita wamil cuma dikasih 300 sampai 400 ribu. Bayangin aja, kadang malah sampai yang udah wamil nih ya, dia kan udah digaji, masih dikirimin sama orang tuanya lagi kayak, kamu cukup nggak segitu, kan orang tuanya nggak tega jadi dikasih lagi, saking kayaknya nggak cukup segitu. Anjay ya. Malah nih pada tahun 1979 udah lahir belum? Oh sudah. Tua juga ya bapak ya. Ya saya sudah cukup lah. Nih pada tahun 1979 nih wamil pada saat itu tuh selama 34 bulan. Kalau rata-rata sekarang itu cuma 20 bulanan, di sana sampai waktu itu sampai 3 sampai 4 bulan. Itu 34 bulan. Itu sekitar 3 tahunan, kurang 2 bulan lah, 3 tahun kurang. Nah, dan gajinya cuma 1000 won. 1000 won. Cuman 1000 won ya. Ngeri juga. Oke. Nah, udah dijelasin belum ya? Kenapa di Korea Selatan tuh masih ada wajib militer? Nah, kenapa di Korea Selatan masih militer? Karena di Korea itu kan ada 2 kubu nih ya. 2 kubu kan, ada Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, sampai sekarang itu padahal udah 65 tahun loh setelah mereka perang. Perang terakhir itu udah 65 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih perang dingin. Itu jadi alasan kenapa Korea Utara dan Korea Selatan masih perlu wajib militer. Karena Korea Selatan ini masih menganggap Korea Utara sebagai ancaman untuk daerahnya. Jadi dia memperlakukan sistem wajib militer untuk rakyat-rakyatnya. Karena aku baru tanya nih, kenapa di Indonesia gak ada wajib militer, kok di Korea Selatan ada wajib militer? Nah, kalau wajib militer di Indonesia itu kita bisa bilang tuh nggak wajib ya, wajib militer tapi nggak wajib. Jadi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD 1945 disebutkan mengenai kewajiban warga negara untuk berperan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana bunyi dari pasal 30 ayat 1 UUD 1945 berikut. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, disebutkan juga dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 mengenai bela negara sebagai berikut. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Secara eksplisit, pasal tersebut bukan mengenai wajib militer atau kewajiban warga negara Indonesia untuk mengikuti dinas militer. Namun, hal ini mengenai kewajiban warga negara menjalankan upaya pembelaan negara. Nah, jadi seperti sukarela. Dari apa yang saya tangkap itu sukarela. Tapi kalau saya pribadi, saya pernah ikut bela negara. Entah itu wajib militer, tapi yang jelas itu bela negara ya. Dan hanya 4 hari 3 malam. Jadi apalah yang kamu dapetin tuh di bela negara kira-kira? Aku dapetin tuh ya mungkin ya, jadi lebih ya pelatihan, dilatih sama tentara gitu. Dilatih sama tentara terus jadi lebih disiplin,
Terus kita tahu bagaimana kalau ada ancaman yang datang dari negara lain, misalnya kita tiba-tiba diserang sama negara tetangga tuh yang di atas. Nah, kita kan sudah siap nih, sudah antisipasi, kita harus tahu harus ngapain dulu. Nah, gitu. Ya sama, tidak jauh beda sih ya sama wajib militer, cuman ya lebih ringan aja mungkin bahasanya. Karena bela negara. Terlebih waktu itu saya wajib militer tuh kan masih SMA ya, masih kelas 1 SMA. Jadi kan mungkin tentara tuh masih ya tahu porsinya gitu, porsi anak SMA tuh seperti apa gitu. Ya, nah kalau di Indonesia ini kan ada dasarnya ya. Tadi yang Sultan sebutin yang ada pasalnya. Nah kalau di Korea tuh kira-kira ada gak sih dasarnya kok diwajibin gitu? Wajib militer di Korea Selatan. Saya pernah baca dari situs dari situs di Google ya, bahwa warga negara Korea Selatan yang menjalankan wajib militer mengacu ke pasal 39 ayat 1 Constitution of the Republic of Korea atau Konstitusi Korsel sebagai berikut. All citizens shall have the duty of national defense under the condition as prescribed by Act. Pada Konstitusi Korea Selatan telah disebutkan bahwa seluruh warga negara memiliki kewajiban untuk melindungi negaranya. Adapun pengaturan tersebut lebih lanjut dijelaskan pasal 3 ayat 1 Republic of Korea Military Service Act atau UU Militer Korea Selatan, yaitu emang agak ribet ya. Every masculine gender of the Republic of Korea shall faithfully perform military service as prescribed by the Constitution of Republic of Korea and this act. A feminine gender may perform only active service or reserve service through volunteering. Melihat pasal 3 ayat 1 UU Militer Korea Selatan tersebut, dapat dipahami bahwa secara eksplisit warga negara Korea Selatan yang berjenis kelamin laki-laki wajib dengan setia mengikuti dinas militer. Nah, jadi seperti yang udah dijelaskan oleh Tiara di awal, bahwa wajib militer itu dikhususkan untuk laki-laki saja. Jadi untuk yang berkelamin atau bergender perempuan itu tidak diwajibkan atau tidak, intinya tidak ya. Oke, berarti segitu saja. Kita akhiri sampai di sini. Caranya terima kasih buat yang sudah menonton podcastnya, semoga bermanfaat untuk para penonton. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.